Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kalian ada bersama dengan Bapak lagi berbicara tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Jadi materi yang kita bicara pagi ini yaitu materi tentang Salomo. Dan pagi ini kita ada bersama berbicara tentang Salomo. Di sini kita akan mengenal dan mengetahui bagaimana seorang raja yang sungguh bijaksana. Dan sebelum melanjutkan pertemuan kita pagi ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, hari ini kami mendengar cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Izinkan roh yang sama dilimpahkan kepada kami, agar kami mampu mengambil sebuah keputusan dengan bijaksana. Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang Bapak kasihi, hari ini kita berbicara tentang raja yang bijaksana, yaitu Salomo. Bapak mengharapkan agar kalian bisa merekam tentang apa tujuan pembelajaran ini. Melalui pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kalian untuk bisa menjelaskan tentang pengertian bijaksana. Kemudian yang berikut bisa menceritakan kembali cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Dan yang berikut lagi bisa menyebutkan manfaat-manfaat sikap bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi pada pilihan untuk mengambil keputusan. Hal ini tidak mudah dilakukan, sehingga kadang kita membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk berpikir dan mempertimbangkan keputusan itu. Sehingga kita bisa dapat untuk memutuskan yang adil, bijaksana, dan benar. Nah, anak-anak, apa itu bijaksana? Bijaksana adalah atau berarti bertindak berdasarkan akal sehat dan logika, sehingga dapat bersikap tepat dalam menghadapi situasi, keadaan, dan peristiwa. Salomo yang bijaksana adalah seorang raja di saat situasi bangsa Israel. Kalau kalian belum pernah mendengar cerita tentang Salomo yang bijaksana, maka baiklah pagi ini Bapak akan menceritakan tentang Raja Salomo yang bijaksana. Bacaan untuk atau cerita tentang Raja Salomo diambil dari kitab 1 Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai dengan 28. Setelah Daud meninggal, anaknya Salomo menduduki tahta kerajaan Israel. Ia mengasihi dan setia kepada Tuhan dan menuruti nasihat-nasihat ayahnya. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Dalam mimpinya itu, Tuhan akan memberikan apa yang diminta Salomo. Tetapi Salomo lebih memilih meminta kebijaksanaan agar dapat memerintah rakyatnya dengan bijaksana. Pada suatu ketika, datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Kedua ibu tersebut mengaku sebagai ibu kandung bayi dan tidak ada yang mau kalah. Maka
Raja Salomo berkata kepada prajurit, "Ambilkan pedang dan belahlah anak yang masih hidup menjadi 2 bagian. Separuhnya diberikan kepada perempuan ini, sebagian lain diberikan kepada perempuan itu." Mendengar keputusan raja, perempuan yang anaknya masih hidup berkata, "Saya mohon, ya Tuanku, berikanlah anak yang masih hidup kepada perempuan itu. Jangan membunuhnya." Tetapi ibu yang satu lagi justru meminta agar Raja Salomo untuk tetap membelah bayi tersebut agar adil. Mendengar jawaban perempuan itu, maka Raja Salomo memutuskan bahwa anak yang masih hidup itu diberikan kepada si ibu yang lebih menyayanginya daripada membunuh anak tersebut dengan membelahnya menjadi 2. Akhirnya, seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Raja Salomo yang diberikan Allah adalah untuk melakukan keadilan. Anak-anak yang terkasih, kita telah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Dari cerita tadi, kita mengetahui Raja Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bijaksana. Mengapa beliau minta hati yang bijaksana? Karena dia merasa dirinya masih muda dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mengatasi situasi yang ada dalam kerajaannya. Sikap bijaksana sangat dibutuhkan oleh Salomo dalam tugas sebagai raja. Ada banyak hal yang kita perlu dari sikap bijaksana ini. Hal-hal yang kita perlu adalah, atau yang kita petik dari kebijaksanaan ini adalah, dengan bersikap bijaksana, maka seseorang telah membuat hal yang baik bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Kemudian, dengan sikap bijaksana, orang yang bijaksana akan lebih dipercayai oleh orang lain atau ada yang ada di sekitar dia. Orang yang tidak bijaksana tidak mungkin orang percaya. Kemudian, bersikap bijaksana membuat seorang akan lebih dihormati. Dan dengan sikap bijaksana juga akan menciptakan keadilan. Dan bagi orang yang tidak mempraktekkan tentang kebijaksanaan itu, maka di dalam dirinya tidak akan mendapat kebijakan. Anak-anakku yang terkasih, Bapa yakin dan percaya kalian bisa memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Nah, anak-anakku yang kukasihi, anak-anak yang kukasihi, marilah akhiri pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, berilah kami roh kebijaksanaan, agar kami selalu bertindak adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang kukasihi, terima kasih kalian sudah ada bersama Bapa, dan semoga materi ini dapat berguna bagi kelangsungan hidup dari adik-adik. Dan pertemuan yang berikut kita akan berbicara tentang seorang perempuan yang berani, namanya Esther.